Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini, di setiap hari Senin kita akan selalu rutin untuk memulai kajian dalam ilmu qawaid fikih yang diajarkan langsung oleh Ustadz Muhammad Syafi'i mulai dari jam 10 sampai selesai. Semoga dengan pelajaran ini kita dapat mengambil hikmah, mendapatkan ilmu dan bermanfaat pada kita semua, dan semoga Allah memberikan kita pahala di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma amin. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Muhammad Syafi'i dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alil jabbar al-wahidul qahhar, wa usalli wa usallimu ala habibina al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih saja memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kaidah fikhiyah pada hari ini. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang al-qaidah al-umuru bimaqasidiha dan al-yaqin la yazul bisyakki, dan sekarang kita akan membahas tentang al-qaidah ad-daruru yuzalu. Sebelum kita sudah membahas tentang al-umuru bimaqasidiha, dan sekarang kaidah kedua ad-dararu yuzalu. Apa arti ad-dararu yuzalu? Bahaya disingkirkan atau dihilangkan. Ma'na al-qa'idah, arti dari kaidah ini adalah anna ad-darar, bahwa darar, bahaya, wa huwa ilhaqu mafsadatin bil ghair, yaitu memberikan mafsadat atau kerugian atau kerusakan bagi orang lain. Artinya mengakibatkan orang lain rugi. Yajibu izalatuhu wa raf'uhu sawa'un kana 'anil fardi awil jama'ah, dan ini wajib dihilangkan baik itu dari individu ataupun dari jamaah manusia atau sekelompok manusia. Jadi darar, bahaya itu wajib hukumnya dihilangkan atau disingkirkan dari siapapun, baik itu bentuk individu maupun sekelompok orang. Waqad 'abbara jama'atu minal ulama'i an hadhihi al-qa'idah, dan para ulama mengungkapkan kaidah ini biqaulihim dengan mengatakan la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan orang dan tidak boleh membalas membalas satu bahaya dengan bahaya yang lain. Maksudnya tidak boleh membalas bahaya itu dengan hal yang serupa. Wa hadha at-ta'bir afdal min li thalathati awjuh. Jadi kata la darara wa la dirara ini lebih baik daripada ad-dararu yuzalu. Ditinjau dari tiga sisi. Yang pertama, annahu nassun
nassu haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama sayati. Bahwa yang pertama, kenapa la darara wa la dirara ini lebih baik daripada kata ad-dararu yuzalu? Karena la darara wa la dirara adalah perkataan Nabi langsung. Sementara ad-dararu yuzalu ini adalah perkataan para ulama, kesimpulan dari ulama. Ini sisi pertama. Kemudian sisi yang kedua, kenapa la darara wa la dirara ini lebih baik? Annahu nafsyun lid-darar wa dirar, bahwa la dirara ini menafikan, membahayakan, wa dirar, dan menafikan membalas bahaya, membalas dengan bahaya. Wal farqu bainahuma anna ad-darar, adapun perbedaan antara darar dengan dirar adalah bahwa ad-darar ilhaqu mafsadatin bil ghairi. Ad-darar artinya adalah memberikan kerugian pada orang lain. Memberikan kerugian pada orang lain artinya mengakibatkan orang lain rugi. Sementara dirar, wa dirar muqabilatud darar bid darar, yaitu membalas kerugian dengan kerugian. Misalnya Jalil memukul Arif, kemudian Arif memukul Jalil lagi, ini namanya dirar. Kalau darar, Jalil memukul Arif, itu namanya darar. Kemudian ketika Arif membalasnya, itu namanya dirar. Paham bedanya? Ay ala sabilil muqabalah, atau dengan cara membalas, itu maksudnya. Muqabalah itu membalas. Ini sisi yang kedua. Kemudian sisi yang ketiga, kenapa la dirara wa la dirara ini lebih baik? Yang ketiga adalah anna lafdha la darara wa la dirara yashmal daf'uhu qabla al-wuqu'. Bahwa kata la darara wa la dirara ini mencakup daf'uhu qabla al-wuqu', yaitu mencakup perbuatan menolak sebelum terjadi. La darar wa la dirar ini mencakup penolakan sebelum terjadi. Wa raf'uhu ba'da wuqu'ihi, kemudian menghilangkannya atau menyingkirkannya ketika sudah terjadi. Jadi la dirar, jangan membahayakan. Misalnya Jalil ketika dia pengen mukul Arif, kita katakan jangan mukul Arif, artinya kita sudah menolak atau sudah mencegah. Nah, kemudian ketika sudah terlanjur dipukul Jalil Arif, misalnya ketika kita katakan kepada Arif la dirar, jangan membalas. Nah, mencakup mencegah dan menolak, mencegah dan menolak atau menghilangkan. Amma ad-dararu yuzalu, adapun ketika adapun kata ad-dararu yuzalu, bahaya dihilangkan, fadhahiruha muqtasirun ala raf'ihi wa izalatihi ba'da wuqu'ihi. Secara zahir, kalau ad-dararu yuzal ini cuma menghilangkan atau menyingkirkan yang sudah terjadi. Artinya pencegahannya tidak ada. Beda dengan la darar, itu pencegahan, ada kata pencegahan di situ. Ketika dilarang jangan membahayakan, berarti sebelum terjadi sudah dicegah. Tapi kalau ad-dararu yuzal berarti bahaya yang sudah terjadi. Paham bedanya? Oke. Kemudian dalil kaidah, adapun dalil kaidahnya adalah hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadisnya, dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh berbuat bahaya, membahayakan orang, dan tidak boleh membalas bahaya yang sudah terjadi. Jadi kesimpulannya yang tadi 3 itu, bahwa
Jadi al-farq, kesimpulannya kenapa la darara wala dirara ini lebih baik ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama, bahwa ini adalah mansus namanya. Mansus. Mansus maksudnya dinaskan oleh Nabi, diucapkan oleh Nabi atau Allah Subhanahu wa taala, namanya nas. Beda dengan mustambat. Mustambatah. Mustambat ini seperti ad-darar yuzalu. Ini adalah mustambatah. Namanya mustambat. Mustambat artinya diistimbatkan atau dikeluarkan atau diucapkan oleh para ulama dari nas. Misalnya ketika Nabi mengatakan la darara wala dirara, kemudian dari sini, dari hadis ini ulama berkesimpulan ad-darar yuzal, seperti itu. Itu namanya mustambat. Kemudian sisi yang kedua tadi apa? Bahwa kalau ini nafyu ad-darar wad dirar. Sementara la darar wa dirar ini, la ad-darar yuzal, ini cuma menafikan apa? Nafyu ad-darar saja. Ad-darar ba'da wuku'ihi. Kalau ini nafyu ad-darar wad-dirar qabla wuku'ihi wa ba'da wuku'ihi. Nah, ini bedanya. Kalau ad-darar yuzal itu cuma nafyu ad-darar ba'da wuku'ihi. Kemudian yang ketiga, apa kelebihannya? Oh, ini yang ketiga. Kalau yang ketiga, oh iya, oh ini, berarti ini yang ketiga. Ini nafyu darar, ini cuma nafru. Kalau ini ad-dararu yuzalu, nafyu darar faqat, ya kan? Faqat. Kalau ini nafyu darar qabla wuku'ihi wa ba'da wuku'ihi. Sementara ad-darar yuzal cuma dafu qabla wuku'ihi wa raf'uhu ba'da wuku'ihi. Ad-darar yuzal daf'uhu ba'da wuku'ihi faqat. Nah, ini kesimpulan ini. Kemudian dalilnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirara. Ini adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Min tatbiqatil qa'idah, contoh praktis dari kaidah ini adalah laqad i'tamada al-fuqaha'u 'ala hadhihi al-qa'idah fi man'il a'mali ad-darrah. Para ulama, para fuqaha menjadikan ini sebagai landasan, menjadikan kaidah ini sebagai landasan dalam mencegah perbuatan-perbuatan yang bahaya.
Jadi setiap perbuatan yang bahaya itu landasannya adalah kaidah ini. Wa man'il atharil al-mutarattabah 'alaiha, dan mencegah dampak dari akibatnya. Walida tabbaquha fi sairil abwabil fiqhiyah. Oleh karena itu, kaidah ini diberlakukan, dipraktekkan pada semua bab-bab fikih. Mau bab salat, bab puasa, mau bab jinayat, mau bab taharah, semuanya dipakai. Di semua bab kaidah ini dipakai. Contoh yang pertama, anna man bana baitan aw nahwahu aw wassa'a bina'ahu fi tariqin nas wa adkhala ad-darar 'alaihim bidzalik. Misalnya bahwa misalnya ada seseorang membangun rumah atau semisal rumah atau teras atau garasi, misalnya dia bangun rumah atau garasi atau teras rumahnya, aw wassa'a bina'ahu fi tariqin nas, atau dia memperluas rumahnya fi tariqin nas, di jalan orang, di jalan umum. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahayanya membahayakan orang. Artinya apa? Jalan makin sempit. Wa adkhalat darar 'alaihim bidzalik. Oleh karena itu dia membahayakan orang dengan cara seperti itu. Fa inna dzalikal bina yuhdam wa yuzal. Misalnya, contohnya misalnya di sini ada jalan umum, kemudian di sini ada rumah misalnya. Nah, ketika dia uangnya makin banyak, dia bingung mau dikemanain misalnya, akhirnya ditambahnya garasi atau tambah teras di sini. Artinya apa? Jalan semakin sempit, orang makin susah. Nah, untuk mempraktekkan kaidah ini, maka tambahan ini atau bangunan ini maka dihancurkan. Paham ya? Atau misalnya dia nggak punya rumah, dia sebelum nggak punya rumah, tapi dia punya uang pengen bangun rumah di tengah jalan misalnya. Nah, ini kan membahayakan orang, akhirnya orang nggak bisa lewat, maka rumah ini dihancurkan. Fa inna dzalikal bina yuhdam wa yuzal. Maka bangunan tersebut dihancurkan dan dihilangkan. Wa mithluhu, contoh semisalnya, man auqafa sayyaratahu fi makanin. Contoh misal yang lain, ada orang parkir di tengah jalan misalnya. Banyak ya. Dia punya mobil, parkirnya di tengah jalan misalnya. Parkir di tengah jalan. Akhirnya apa? Membuat kemacetan, membuat orang susah lewat seperti itu. Yusabbibul izdiham, yang menyebabkan kemacetan, izdiham. Linnasi fi tariqihim, menyebabkan kemacetan bagi orang untuk berjalan. Fa inna sayyarata tushab min dzakal makan. Maka mobil ini disingkirkan dari jalan tersebut. Apalagi banyak orang, sebenarnya banyak kasus ya, apalagi di media sosial itu ada orang kayak punya rumah ya mepet di jalan rumahnya seperti ini. Misalnya ini rumahnya, langsung pagar gitu misalnya. Terasnya sempit banget gitu ya. Ini terasnya. Nah, ketika dia punya uang beli mobil, parkirnya di sini gitu. Nah, garasinya langsung di jalan. Ini contoh seperti ini juga harus disingkirkan. Ya. Dalilnya apa? Kaidah ini. La darara wa la dirara. Kemudian contoh yang kedua, anna man imtana'a an bai'i ta'amin wa nahwihi min al-aqwati ma'a ihtiyajin nasi ilaih. Misalnya, ada orang yang tidak mau jual, imtana'a, tidak mau, an bai'i, tidak mau menjual, ta'amin, tidak mau jual makanan, wa nahwihi, atau semisal makanan, minuman, atau sembako, atau masker, atau apa lagi yang biasa kalau awal-awal pandemi dulu itu hand sanitizer. Nah, itu
Awal-awal pandemi itu orang sengaja menumpuk, ya kan? Masker ditumpuk sehingga harganya bisa jutaan. Nah, seperti itu. Padahal orang menimbun. Ma'ahtiyajin nasi ilahi. Padahal orang butuh dengan masker atau makanan misalnya. Atau hand sanitizer itu. Annahu yujbar ala bai'ihi bisamanil misl. Bisamanin misl. Jadi ketika ada orang seperti ini, dia tidak mau jual barangnya, tidak mau jual makanan, sementara orang sekitarnya itu lagi butuh, maka annahu yujbar, maka orang ini dipaksa menjual barang tersebut. Misalnya kalau masker, dipaksa jual masker. Bisa manil misil, dengan harga yang pasaran. Harga pasaran. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi kalau seandainya lebih, dia nanti orang keberatan belinya. Kalau misalnya kurang, nanti dia nggak dapat untung. Dan ini adalah salah satu bentuk izalatan lid-darar. Ini adalah untuk menghilangkan darar, bahaya atau kerugian. Walau qad yatadarrar al-ba'i, meskipun penjualnya itu misalnya kalau dia sudah berencana menumpuk masker atau hand sanitizer tadi, dia rencananya ketika dia beli misalnya 100.000 per dus misalnya, ingin dijualnya 1 juta. Kalau kalau berhasil dia menumpuk dan orang ketiga butuh dijualnya, kalau seandainya berhasil dia mungkin dijualnya 1 juta per dus. Nah, ketika orang tahu bahwa dia menumpuk, maka dia dipaksa jual. Akhirnya dia cuma jual misalnya 120.000 misalnya. Artinya dia nggak jadi dapat untung banyak. Itu kan mungkin dari sisi keuntungan dia tidak dapat untung besar. Artinya merugikan dia juga, walaupun dia rugi dalam hal itu. Kemudian contoh yang ketiga, annahu idza wujida bisil'ati 'aibun bi syara'itihi, bahwa apabila didapati pada barang ada aib atau kekurangan atau kerusakan, bi syara'itihi, dengan syarat-syaratnya, jaza lil mushtari raddaha, maka boleh bagi pembelinya mengembalikan barang tersebut ilal ba'i, kepada penjual, daf'an lid-darari an nafsihi, demi mencegah bahaya bagi dirinya pembeli. Id khiyarul aibi syuri'a daf'an lid-darari anil mushtari, karena khiyarul aib ini disyariatkan dalam Islam demi mencegah bahaya bagi pembeli. Jadi misalnya antum, misalnya Fauzi punya mobil dijual misalnya ke Umar. Dijual ke Umar misalnya harganya 100 juta misalnya. Nah, ketika setelah transaksi Umar bawa pulang mobilnya, ternyata misalnya mobilnya ada rusak, mau patah misalnya, apanya itu, asnya misalnya mau patah. Mungkin kalau dipakai 10 kali atau 20 kali mungkin bisa bahaya di tengah jalan. Itu kan membahayakan ya. Maka ketika Fauzi menemukan itu, benar-benar ditemukan, maka boleh baginya memulangkan. Umar, ketika Umar menemukan sebagai pembeli, misalnya Umar pembeli, Fauzi penjual misalnya. Penjual. Maka ketika Umar mendapati mobilnya mau patah asnya misalnya, maka dia berhak memulangkan mobil tersebut. Alasannya apa? Untuk mencegah bahaya, dor tadi, bahaya. Dan ini disyariatkan dalam Islam. Paham ya? Kemudian contoh yang keempat, anna man lahu milkun fi ardi ghairihi, bahwasanya siapa yang punya barang di tanah orang lain, misalnya ini ada tanah luas, punya haki misalnya, kemudian di dalamnya ada pohon misalnya gede,
milik siapa misalnya? Milik Rinaldi. Wa tadarra sahibul ard. Kemudian Haki pemilik tanah ini, Haki pemilik tanah, sementara Rinaldi pemilik pohon, ketika Haki ingin menanam padi atau menanam apa saja, dia merasa dirugikan gitu, karena tidak bisa memperbanyak padinya, tidak bisa atau susah mengolah tanahnya, kayak sebelum memulai menanam membajaknya susah karena banyak akarnya panjang kemana-mana gitu ya kan. Nah, jadi Haki kesulitan, tadoror, merasa dirugikan. Fa innahu yujbar ala raf'iha aw qat'iha, maka pemilik pohon ini, Rinaldi, dipaksa untuk mengangkat pohon tersebut, memindahkannya. Waqad warada fi dzalika haditsun, dan contoh sepertinya ya ada hadisnya, ada di catatan kaki itu. Dan ceritanya panjang. Kemudian perhatikan tambih notebook. Iya kan? NB. Mulahadhah. Tambih peringatan. Footnote bawahnya. Hadhil qa'idah muqayyadatun biqa'idatin. Qaidah ini, la darara wa la dirara ini, diikat dengan kaidah yang lain atau terikat dengan kaidah yang lain. Qarraraha al-fuqaha, dan para fuqaha, para ahli fikih, para ulama itu sudah menetapkan ini. Wa hiya qa'idatun ad-dararu la yuzalu bimislih. Yaitu kaidah bahaya tidak boleh dihilangkan atau disingkirkan itu dengan hal yang sama. Dengan hal yang sama. Misalnya Lutfi punya mobil dirusakkan oleh takdir misalnya dipecahin kacanya, dan Lutfi tidak boleh membalas mecahin mobil takdir kayak gitu. Seperti itu ya. Itu kaidahnya, ad-darur la yuzalu bimithlihi allati ja'at bidaf'i ad-darar wa raf'ihi, yang dimana syariat ini datang demi menolak bahaya tadi atau kerugian dan menghilangkannya. La yumkin an tad'uwa ila izalatihi bima huwa misluhu fadlan bima huwa akbar minhu. Jadi tidak mungkin syariah ini mengizinkan atau memberikan kewenangan bagi orang yang merasa rugi itu diizinkan untuk merugikan orang lain walaupun sama. Apalagi lebih besar, misalnya mobil Lutfi dipecahkan kacanya oleh takdir. Kemudian Lutfi membakar mobil takdir. Tidak boleh itu. Dibalas dengan memecahkan kaca juga aja nggak boleh, apalagi membakar. Itu lebih besar, itu lebih parah, nggak boleh. Walidha, oleh karena itu, fa innahu idza hadatsa bisil'ati aibun, oleh karena itu apabila terjadi pada satu barang aib, kekurangan atau kerusakan, aib, indal mushtari, di tangan mushtari, di tangan pembeli, summa tala'a, kemudian pembeli tadi itu mencari-cari aib yang lama, ittala'a ala aibin qadimin fiha, pada barang tersebut. Dia mencari-cari, misalnya Jalil beli mobil dari Azizan. Nah, mobilnya sudah serah terima, sudah transaksi, dibawa oleh Jalil mobilnya kemana-mana, ternyata tabrakan gitu. Bukan ini contoh aja, ini sekedar contoh. Jadi ternyata misalnya nabrak ayam, jadi ada yang lecet misalnya, tergores kena bulu ayam misalnya. Tergores kena bulu ayam. Jadi inilah aib baru ya. Nah, baru terjadi. Kemudian Jalil, karena dilihatnya ada goresan, dia melihatnya nggak suka atau
apa namanya, akhirnya dia kurang tertarik dengan mobil itu karena udah tergores, lecet misalnya mobilnya. Akhirnya dia cari-cari di mobil itu, diperiksa dari bawah ke atas, ke depan belakang. Agar apa? Agar mungkin ada aib yang lama gitu. Misalnya ada goresan lama yang pernah dipakai Azizan ketika Azizan pakai mobilnya, ternyata Azizan juga pernah nabrak burung misalnya. Nabrak semut. Nah, jadi ketika apa namanya, ketika Jalil menemukan ternyata ada goresan lama gitu, sebelum dibelinya ada ternyata goresan gitu di mobil tersebut, saqata haqqul mushtari fi raddi sil'ah, maka tidak boleh atau gugurlah hak Jalil atau pembeli untuk memulangkan atau mengembalikan barangnya atau karena apa? Karena dia sudah merusakkan mobil tersebut. Karena dia rusak, aib mobil itu terjadi sudah setelah di tangan pembeli ya. Li'annahu la yudfa'u ad-darar 'anil mushtari bi ilhaqihi bil ba'i. Karena bahaya atau kerugian itu tidak ditolak dari seorang pembeli bi ilhaqihi bil ba'i. Karena apa namanya, untuk memulangkan kepada penjual. Jadi kalau antum yang melakukan, jadi antum tidak boleh memulangkan itu gitu. Karena antum yang pelakunya, bukan penjualnya. Kecuali misalnya pembelinya tadi kayak kasus Umar dengan Fauzi. Fauzi jual mobil ke Umar, ternyata mobilnya asnya mau patah misalnya. Dan itu adalah terjadi ketika di tangan Fauzi. Maka kasus seperti ini ya masih disyariatkan untuk dikembalikan. Tapi kalau misalnya kasusnya misalnya kayak Azizan dengan Jalil setelah membeli dari Azizan ternyata ada kerusakan baru, ternyata itu dirusakkan oleh Jalil, maka ini tidak boleh. Paham ya? Oke. Kemudian selanjutnya al-qaidah ats-tsalitsah. Nah, Tolak ukurnya membahayakan itu apa? merugikan. Jadi kan ada mungkin kelompok yang lebih besar yang memberikan bahaya pada kelompok yang lebih kecil. Itu bagaimana? Contohnya gimana? Contohnya andai kata ada pemilik rumah dan di dekat situ tiba-tiba ingin dibikin pelebaran jalan gitu. Dan dia ketika ada pelebaran jalan itu ada rekonstruksi gini berisik, jadinya dia merasa Dirugikan. Ya bisa saja. berarti apakah yang lebih baik dia bersabar atau konstruksinya dibatalkan? Tapi kan ada namanya belum kita baca ya, atau nggak ada di buku ini. Jadi kepentingan umum itu diutamakan dari kepentingan pribadi. Nggak ada kita baca tadi. Oh, tunggu. Ada namanya kepentingan umum itu diutamakan dari kepentingan pribadi. Oke, ad-darar al-jama'ah al-fardi. Dia ada namanya Oke, kita sebenarnya sudah baca, cuman belum buat kesimpulan dari situ. Kayak kasus tadi, ada namanya darar itu terbagi dua. Amun, maksudnya al-jamaah. Kemudian khas atau fard, individu. Seperti tadi kasusnya adalah ada orang numpukin al-ba'i, numpukin masker misalnya. Penjual ini dia numpukin masker. Sementara jamaah ini butuh.
al-mushtari. Jadi kalau dia menahan masker itu, numpukin masker, maka yang rugi adalah jamaah, karena mereka butuh. Nah, ketika dia dipaksa menjual ke mereka, maka dia rugi. Paham? Rugi kan? Rugi, seharusnya dia dapat untung 1 juta, jadi cuma 20.000 misalnya. Rugi gak? Jauh kan? Ya, mungkin dia pengen beli apa atau kebutuhan yang lebih besar misalnya. Maka ketika terjadi seperti ini, yang diutamakan adalah ini. Kepentingan umum, seperti itu. Itu tadi dia, penjelasan sebenarnya seperti itu. Jadi, bahaya yang pada jamaah itu lebih diutamakan daripada bahaya yang ada pada individu. Misalnya bangun jalan, ada rumah merasa terganggu. Ya harus mengalah yang individu tadi, karena ini kepentingan bersama, kepentingan orang banyak. Seperti itu. Kalau rumah dekat rel kereta api gimana? Pindah. Itu tadi, rel kereta api itu untuk kepentingan orang, bukan cuma 1 orang. Bisa ribuan bahkan. Apalagi misalnya dari kampung-kampung ya ikut juga naik kereta api, dari kota juga bahkan jutaan. Sementara tidak mungkin relnya dipindahkan gitu demi 1 orang kan. Nah, itu ruginya lebih banyak. Itu tadi. Ya. Tadi kan apa kayak misalkan nggak boleh membalas itu, misalkan kayak mobil saya misalkan dipecahkan, terus apa saya ganti memecahkan mobil yang orang yang memecahkan mobil saya. Nah, kalau misalkan apa, ada pernah dengar itu di surat An-Nahl ayat 126 itu boleh membalas dengan yang semisal. Yang semisal. Famani tada alaikum fa'dadu bimithli ma tada alaih. Kisos ya. Jadi tidak boleh membahayakan orang, tapi tentunya tidak ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Kalau misalnya mencuri, misalnya antum mencuri itu ada apanya? Ada nisabnya, kayak gitu. Jadi tidak semua harus dibalas gitu. Tidak semua harus dibalas. Kayak misalnya membunuh saja itu ada terbagi 3. Membunuh sengaja, tidak sengaja, mirip tidak sengaja, tidak sengaja, mirip sengaja. Nah, dan itu yang boleh dibalas kisos itu cuma sengaja aja. Yang 2-nya tidak. Dia tidak harus dibalas gitu. Seperti ada syarat-syaratnya. Kayak apa tadi? Iya, boleh dibalas, tapi benar-benar semisalnya gitu. Kalau lebih dikit itu tidak boleh. Seperti itu. Nah, untuk tadi idza ta'arad darar khas, misalnya ini tadi ada, jadi idza ta'arad, ini kesimpulannya adalah idza ta'arada ad-darar al-khas wad-darar al-'am yuqaddam ad-darar al-'am. Jadi ini sama ada kaidah nanti insyaallah kita akan pelajari. Apabila ada mafsadah banyak, maka dilakukan yang banyak, mafsadah yang lebih kecil gitu. Seperti misalnya ada seorang dokter, dia lulus dari fakultas kedokteran, tapi dia tidak menguasai gitu. Dia lulus mungkin karena orang dalam atau karena apa gitu. Artinya bukan karena kemampuannya gitu. Paham ya? Misalnya ya mungkin misalnya orang teknik misalnya, teknik bangunan atau teknik apa, atau teknik bangunan lah.
Dia lulus mungkin karena dengan cara yang tidak wajar misalnya. Ya. Akhirnya dia buka praktek misalnya. Akhirnya dia siap bekerja, punya sertifikat dan seterusnya. Ketika dia dipanggil untuk bangun rumah, dia siap misalnya. Secara personal dia siap. Namun, karena dia tidak secara praktek dia tidak mampu sebenarnya, maka orang seperti ini sebaiknya tidak digunakan gitu, tidak dimanfaatkan. Kenapa? Kalau seandainya dia bangun rumah kan bisa bahaya gitu. Nanti salah pasang bisa roboh rumahnya, kasihan orang di dalam. Itu kan membahayakan. Ya kan? Dan membahayakan dirinya juga. Membahayakan dirinya, dia kalau seandainya nggak praktek, nggak kerja, dia makan apa? Paham nggak? Nah, sama dengan dokter tadi, dokter yang tidak ahli, dia buka praktek. Nah, ketika dia buka praktek, dia cari uang untuk kebutuhannya. Kalau dia nggak praktek, berarti dia nggak makan, gitu. Bahaya kan? Membahayakan dirinya nggak? Nah, kalau dia kerja, membahayakan orang lain gitu. Bisa membahayakan orang lain. Nah, bahkan banyak manusia bisa kena targetnya gitu, kena korbannya gitu, jadi korbannya. Nah, contoh kasus seperti ini, maka dor yang lebih umum itu diutamakan agar dicegah daripada dor yang kecil atau khusus. Paham ya? Kemudian al-qaidah as-salitsah, ada namanya al-'adatu muhakkamah. Ada namanya adah muhakkamah. Ma'na al-qaidah, al-'adah hiya al-halah allati tatakarrar 'inda an-nasi 'ala nahjin yakunu maqbulan 'inda zawi at-tiba' as-salimah. Adat adalah keadaan yang berulang-ulang 'inda an-nas, bagi orang 'ala nahjin, pada satu cara, yakunu maqbulan, dan ini bisa diterima 'inda zawi at-tiba' as-salimah, bagi orang yang punya tabiat yang normal. Itulah adat. Misalnya adat kita di Indonesia, kita tuh kalau misalnya ada acara atau misalnya sholat berjamaah itu pakai sarung misalnya. Dan kita secara umum masyarakat Indonesia menerima itu. Beda dengan di Arab, kalau antum pakai sarung di Arab itu beda lagi, seperti itu. Adat mereka pakai jubah misalnya. Seperti itu. Itulah adat. Dan itu diterima. Wal 'adatu wal 'urfu mutaqariban. Ada namanya adat dan ada namanya uruf. Dan ini maknanya berdekatan atau mirip. Illa anna al-'adah takunu khassah aw 'ammah. Akan tetapi adat itu bisa berbentuk khusus, hanya berlaku pada seseorang, aw 'ammah, atau berlaku pada masyarakat, banyak orang. Bi khilafil 'urfi fala yakunu illa 'aman. Akan tetapi urf itu tidak ada namanya urf seorang, tapi ada namanya adat seseorang. Paham ya? Ada namanya adat, ada namanya urf. Al-urfu wal-'adah. Kalau adat ini hanya berlaku pada jamaah. Kalau ini jamaah wal fard. Jadi misalnya Umar punya kebiasaan dia baca Al-Quran setiap hari 5 juz. Nah, walaupun Umar berteman dengan Rinaldi atau dengan Randy tidak punya kebiasaan seperti itu gitu. Ini cuma kebiasaan Umar. Paham? Ini namanya adat. Ada. Karena dia sendiri. Atau misalnya kebiasaan para mahasiswa adalah olahraga setiap sore. Kebiasaan. Dan ini juga namanya adat. Dan juga uruf. Atau misalnya sholat di masjid, setiap sholat maghrib itu pakai sarung semuanya. Ini adalah uruf dan
adat juga. Boleh dikatakan uruf, boleh dikatakan adat. Tapi ketika misalnya ada orang sukanya setiap hari itu baca Al-Quran 5 juz per hari, itu tidak dinamakan huruf, tapi dikatakan apa? Adat. Paham bedanya? Kalau adat itu mencakup bagi individu dan jamaah, tapi kalau uruf itu hanya berlaku pada jamaah. Berarti kalau dikatakan uruf berarti ada di jamaah. Iya, ada para jamaah, ada satu kelompok atau satu negara. Seperti itu. Wa ma'na al-qa'idah anna al-'adata takunu hiya al-marja' fi itsbat al-ahkami wa tahdidiha idza lam yarid laha dhabitun fi syar'i. Adat, makna kaidah ini adalah bahwa adat adalah menjadi referensi, menjadi rujukan, marja', hiyal marja', menjadi rujukan fi isbatil ahkam, dalam menetapkan hukum, wa tahdidiha, dan membuat satu hukum, idza lam yarid laha dhabitun fi syar'i, jika tidak terdapat dhabit atau kaidah pada syariah. Qala al-Hafidz As-Suyuti, Al-Hafidz As-Suyuti berkata, qala al-fuqaha, para ahli fikih berkata, kullu ma warada bihi syar'i mutlaqan wala dhabitun lahu fihi wala fil lughah yurja'u fihi ila al-'urfi. Setiap yang terdapat dalam syariah secara mutlak yang tidak memiliki dhabit, maksudnya dhabit di sini adalah kaidah, wala fil lughah, dan tidak ada landasannya dalam bahasa, yurja'u fihi ilal urfi, maka dikembalikan kepada uruf, adatnya seperti apa. Jadi kalau misalnya antum bingung ini hukumnya apa, ternyata tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam pendapat ulama, maka dikembalikan kepada adatnya. Kemudian dalil qaidah, dalilnya adalah yadullu ala i'tibaril 'adati wal 'urfi adillatin fil Qur'anil Karim was sunnah an-nabawiyyah. Dalil yang menunjukkan adat ini sebagai i'tibar, sebagai landasan, adat dan uruf ini sebagai landasan, adillatin fil Qur'ani, yaitu banyak dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah nabawiyah. Minha, di antaranya adalah qauluhu ta'ala, dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil 'urfi. Ini perhatikan kata 'urf di sini. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi. Berikanlah maaf dan perintahkanlah 'urf. 'Urf itu tergantung kepada kebiasaan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang jahil. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf ini tidak ditentukan harus begini, harus begitu, sesuai dengan kondisi. Menurut kondisi sekarang baik, ya maka itu adalah jadi standar baiknya. Beda dengan standar yang dulu. Paham ya? Untuk lebih jelas ada dalam hadis ini, lebih jelasnya. Perhatikan. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hindin zauji Abi Sufyan. Nabi SAW berkata kepada Hindun, istri Abu Sufyan, khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'rufi. Jadi ceritanya adalah Hindun ini jarang dikasih nafkah oleh suaminya Abu Sufyan, dan dia mengeluh dan mengadu kepada Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, khudi, maka ambillah ma yakfiki, apa yang cukup bagimu, wa waladiki, dan anak-anakmu, bil ma'ruf, dengan cara uruf. Dengan cara uruf. Uruf di sini apa? Ya standarnya beda-beda. Kalau di zaman dulu misalnya ukurannya dinar misalnya, sesuai kebutuhan dia misalnya 1000 dinar misalnya. Zaman dulu 1000 dinar itu sudah cukup 1 bulan misalnya. Beda dengan orang sekarang gitu. Nah, misalnya orang sekarang ya, kalau didinarkan mungkin paling 1 dinar atau 2 dinar gitu misalnya. Kan beda ya. Jadi tidak bisa dijadikan misalnya kalau di zaman dulu itu 1000 dinar, sekarang harus 1000 dinar juga. Tidak bisa.
Uruf di sini tergantung sesuai dengan kebutuhan gitu, atau yang dianggap baik di saat itu. Jadi tidak bisa baik di sini belum tentu baik di sana gitu. Kayak misalnya kita pakai sarung, di sini kebiasaan kita orang Indonesia sholat ke masjid pakai sarung, antum pakai sarung di barat sana gimana gitu ya. Nah. Sama juga misalnya orang yang risih dengan melihat jubah misalnya, antum setiap hari pakai jubah gitu. Sama. Uruf karena adatnya di situ mereka nggak pakai jubah. Justru ada ancamannya seperti itu. Paham ya uruf itu? Jadi tidak ada standarnya, tidak ada standarnya. Standarnya adalah kebiasaan yang saat itu. Paham sampai di sini? Oke. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah mendahului Ramadan itu dengan satu hari puasa, dengan puasa satu hari atau 2 hari. Illa rajul, kecuali seseorang kana yasumu sauman, dia itu berpuasa rutin gitu, berpuasa rutin. Kana yasumu sauman, dia berpuasa rutin. Maka dia berhak fal yasum, maka dia silakan berpuasa. Jadi ketika kita tidak punya kebiasaan puasa pada bulan Sya'ban misalnya, ya, pada bulan Sya'ban kita hampir mungkin tidak pernah puasa selama 1 bulan misalnya, maka kita tidak dilarang Nabi untuk mendahului atau mempercepat Ramadan. Jadi ketika sudah akhir Sya'ban tanggal 29, kita sudah dilarang oleh Nabi untuk berpuasa. Kecuali orang yang misalnya dia rutin puasa Daud misalnya, maka dia tidak masalah. Dan ini adalah menunjukkan bahwa orang yang punya kebiasaan itu dianggap bisa dijadikan dalil. Paham ya? Puasa Daud atau Ramadan? Apa? Niatnya sendiri itu puasa Daud atau Ramadan? Puasa Daud. Puasa Daud. Ramadan ini kan belum muncul, belum datang. Jadi agar apa? Kenapa Nabi SAW melarang? Karena belum di akhir Sya'ban itu bisa saja awal Ramadan gitu, dan dia tidak tahu. Dan kita tidak tahu. Tetapi kalau orang yang sudah punya kebiasaan tidak masalah. Dan itu dianggap dijadikan sebagai dalil. Paham ya? Bahwa adat itu bisa dijadikan dalil. Kemudian contoh praktisnya min tatbiqatil qa'idah. Yang pertama, anna ad-dabbatal fiddah tahrumu idza kanat kabiratan lizina. Ini perlu penjelasan. Wa tukrahu idza kanat kabiratan lil hajah aw saghiratan lizina wal marja'u fil kibari was sighari ila al 'urfi. Jadi perhatikan, ad-dabbah. Ad-dabbah ini artinya adalah tempelan, tahu ya? Tambalan. Tahu enggak? Ketika antum punya gelas misalnya, ada yang bocor. Zaman dulu itu gelasnya terbuat dari kaleng atau apa gitu. Ada yang bocor misalnya. Jadi antum boleh menambalnya dengan emas atau perak misalnya. Itu namanya dobbah. Jadi tambalan ini namanya apa? Dobbah. Itu terdiri dari zahab dan fiddah. Hukumnya beda-beda. Jadi kalau misalnya tambalannya dari apa? Dari emas, maka ini haram hukumnya. Kalau fiddah dibagi lagi. Kalau kabirah dilihat lagi. Kalau saghirah dilihat lagi. Kalau lil hajah lil zina hukumnya beda-beda. Lil hajah lil zina, perhatikan,
Karena contohnya dibuat kayak gini. Kalau untuk kebutuhan hukumnya makruh. Kalau besar ini hukumnya makruh. Kalau ini hukumnya haram. Kalau saghirah lil hajah mubah. Kalau ini lizina makruh. Jadi tambalan pada gelas misalnya bocor, atau kalau zaman dulu ya kayak tempat air misalnya, anggaplah gelas contohnya, misalnya antum pengen menambalnya, kalau pakai emas hukumnya apa? Haram mutlakon, mau kecil mau besar haram. Kemudian kalau tambalannya menggunakan perak, dilihat dulu apakah besar. Kalau misalnya besar segini misalnya, kalau untuk kebutuhan untuk menambal maka hukumnya apa? Makruh. Kalau untuk hiasan misalnya, dia nggak bocor, tapi antum hiasi misalnya di luarnya. Ada hiasan tulisan atau apa, atau gambar bunga misalnya, maka hukumnya apa? Haram. Kemudian kecil, kalau ditambal misalnya, karena ditambal berarti kebutuhan, maka hukumnya apa? Ubah. Tapi kalau untuk jinah misalnya, kecil, antum buat gambar bunga atau nama, hukumnya apa? Makruh. Nah, yang jadi perhatian adalah bagaimana standar kecil dan besar itu kembali kepada kebiasaan uruf. Dan di sini berlaku uruf. Kemudian contoh berikutnya, anna sifata ihya'il mawat lam tuhaddad syar'an wala lughatan fayurja'u fiha ila al-urf. Bahwa cara menghidupkan dari mawat di sini artinya adalah tanah kosong. Tanah kosong yang tidak ada pemiliknya, namanya mawat. Lam tuhaddad syar'an, dan ini tidak ada batasan dari syar'i. Wala lughatan, dan secara bahasa juga tidak ada menentukan cara atau ketentuan menghidupkan tanah kosong atau tanah milik. Misalnya hutan, kayak misalnya di Kalimantan kan masih banyak ya. Mana Fajar ini? Di Kalimantan masih banyak? Banyak ya? Tanah yang tidak punya pemilik ya? Banyak nggak? Masih ada? Dikit. Nah, anggaplah yang dikit itu. Jadi ada misalnya tanah yang tidak ada pemiliknya. Mungkin kalau di zaman sekarang sudah ada pemilik semua. Tapi kalau zaman dulu, siapa yang dulu dapat ya kan? Nah, seperti itu. Zaman dulu, apalagi zaman penjajahan atau awal-awal kemerdekaan. Jadi tidak ada standar bagaimana cara memiliki tanah itu. Tidak ada standarnya. Mau beli ke siapa? Nggak ada punya. Gimana cara beli orang yang nggak punya, nggak ada yang punya gitu. Wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil maqsudi minal ihya wa bi ikhtilafi makanil ihya. Maka caranya berbeda dengan tujuan pemanfaatannya. Minal ihya'i, yaitu dengan tujuan pemanfaatan. Bi ikhtilafi makanil ihya, juga berbeda tergantung tempatnya. Kalau misalnya antum pengen memanfaatkan tanah kosong tadi untuk bangun rumah, nah, standarnya gimana? Standarnya gimana antum memanfaatkannya? Nggak ada, dalam syariat itu nggak ada gitu. Apalagi misalnya kalau mungkin wallahualam gurun-gurun di Arab sana ada yang punya nggak itu ya? Coba tanya Syekh nanti. Misalnya antum tinggal ke pedalaman, ke Badui sana, ke pelosok di gurun-gurun itu, anggap ini gurun misalnya atau hutan, antum pengen bangun rumah. Nah, ketika antum pengen bangun rumah yang model gimana gitu, kan nggak ada standar ya, nggak ada nasnya dari Al-Quran, nggak ada nasnya dari hadis, iya kan? Nah, jadi tergantung, jadi ini standar rumah ini dikembalikan kepada uruf. Kapan sebangunan itu dikatakan rumah? Misalnya kalau masyarakat sekitar misalnya menganggap misalnya antum buat atapnya, kemudian dinding sama atap itu sudah dianggap rumah, maka antum sudah dianggap bangun rumah. Kemudian kalau seandainya antum pengen memanfaatkan tanah kosong ini jadi sawah misalnya,
Misalnya masyarakat sekitar menganggapnya ketika antum sudah bajak ini tanahnya, misalnya anggap tanah ini, antum sudah bajak misalnya. Nah, ini dinamakan sawah seperti itu. Paham ya? Dan tidak ada standarnya gitu. Dan tidak ada standarnya. Standarnya kembali kepada apa? Uruf. Kemudian yang ketiga, at-tafarruq bainal 'aqidaini fil bai'i bihasabil mu'tad. Nah, ini paling sering berlaku di saat ini. Bagaimana standar atau uruf berpisahnya antara penjual dengan pembeli. Nah, fa idza kana fi baitin saghirin fa bil khuruj minhu. Jadi seandainya antum misalnya masuk ke toko kecil misalnya, masuk barang beli sepatu misalnya, ketika antum keluar dari toko ini, maka sudah dianggap namanya tafarruq, berpisah. Artinya apa? Antum tidak berhak mengembalikan. Nanti ada hukumnya lagi. Seperti itu. Itu dampaknya. Jadi kapan antum berhak mengembalikan barang? Ketika antum masih di dalam gitu. Jadi kalau antum sudah berpisah namanya tafarruq, berarti antum sudah tidak berhak mengembalikan barang itu. Au fi suqin fa bi an yuwalliya ahaduhum al-akhar dhahrahu. Atau misalnya di pasar, ketika misalnya ini banyak kios-kios misalnya, kios-kios kecil-kecil, ketika antum sudah beli barang misalnya beli sepatu, namun ketika antum pergi, ini kan nggak mungkin antum harus keluarkan terlalu jauh mungkin. Jadi ketika antum sudah berpaling meninggalkan tempat kios itu, maka itu sudah dikatakan berpisah, karena dia tidak punya pintu gitu, tidak ada tokonya. Paham ya? Jadi dikembalikan kepada uruf. Wa yamshi qalilan, dan dia berjalan sedikit. Nah, contoh yang seperti sekarang misalnya jualan online misalnya. Kapan kita bisa membatalkan pesanan kita? Nah, ketika belum transaksi. Kalau udah transaksi, penjualnya nggak mau lagi gitu. Mungkin itu sudah kesepakatan gitu. Contoh terakhir, la tabtulu salatu man takallama nasiyan aw jahilan bi kalamin qalilin. Tidak batal salat seseorang yang berbicara secara lupa atau jahil, atau dia tidak tahu hukumnya, bi kalamin qalilin, dengan perkataan yang sedikit. Wa tabtulu in kasur, maka batal salatnya apabila perkataannya banyak. Wal qillatu wal kasratu turja'u ila al-'urfi. Ukuran sedikit dan banyak ini dikembalikan kepada uruf. Wa huwa sittu kalimatin 'urfiyyah fa aqal. Dan sedikit di sini adalah 6 kalimat secara urf dan lebih sedikit. Nah, jadi kesimpulannya adalah ada namanya kaidah besar al-'adatu muhakkamah, dan ini kembali kepada uruf masing-masing. Jadi antum tidak bisa berlakukan uruf yang ada di Saudi dengan uruf yang di sini. Misalnya kalau di Saudi misalnya antum pakai imamah, pakai antum di sini beda lagi gitu. Apalagi masyarakatnya anti gitu. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi tidak bisa disamakan kebiasaan orang sana dengan sini. Atau misalnya kalau katanya di Yaman itu, kalau sholat jadi imam tidak pakai peci itu diusir gitu, tidak boleh. Nah, beda di sini dianggap biasa aja gitu. Apalagi ada alim misalnya, ada ulama di Yaman itu kalau sudah buka peci itu aib banget gitu. Kalau di sini biasa-biasa aja kan. Nah, jadi tidak bisa disamakan itu. Jangan misalnya orang Yaman tiba-tiba datang ke sini, ini masa thalibul ilmu nggak pakai peci gitu. Biasa aja, ini biasa aja. Nggak ada yang marah gitu. Nah, biasa aja kan. Jadi nggak bisa disamakan gitu. Nah. Oke, karena waktu sudah habis, kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.